maaf ada kuntilanak yang ikut di bunga gitu loh. Paota, ruang cerita manuver kata. Hai para pauta, kembali lagi di ruang misteri yang episode kedua. Kemarin gue udah tag sama si Dedi ngomongin soal misteri di game PUBG. Nah kali ini di ruang misteri kali ini gue bakal ngomongin soal gunung. Nah kebetulan Bang Rio udah datang nih. Ya gue perlu perkenalan lagi dong Bang. Oh ya, buat para pauta, kenalin nama gue Rio, dan pada kesempatan kali ini gue pengen sharing ya ke teman-teman para pauta tentang pengalaman, mungkin orang bilangnya mistis ya gitu ya. Ya mistis. Pengalaman mistis gue ketika gue daki Gunung Singgalang di akhir tahun 2015. Sebenarnya gue salah satu orang yang belum pernah daki sih Lu sebenarnya. belum pernah Dan mendaki gunung ya? Belum pernah, karena gue nggak dapat izin juga kan. Nggak dapet Tapi izin. sebagian orang kayak nipu gue masih takut tuh. Oh gitu. Bawain orang tua ntar di atas. Dan Karena segala macam. kalau daki gunung lu udah awalnya nipu, nggak dapet izin dari keluarga, pasti ada aja halangannya gitu. Ketakutan gue itu salah satu sebenarnya. Nah, yang bikin gue makin takut gunung adalah banyak cerita-cerita dari orang kayak hal mistis itu. Sebenarnya gue rada percaya atau enggak, Oke. sampai akhirnya yang gue dapat informasinya emang dari lu sendiri kan Bang. Iya benar. Yang ternyata gunung itu banyak hal mistis. Nah, yang Banyak pertama hal kayak mistis. yang lu persiapkan di gunung itu apa sih gitu? Eh, Hal-hal basic dulu nih, biar gue tahu kayak sebelum orang naik gunung ini yang di-prepare kayak gitu. Kalau untuk hal-hal yang dipersiapkan, sebenarnya kalau gua dan teman-teman gua di tahun 2015 itu kita lebih ke persiapan diri sih. Persiapan diri, apakah kita kuat secara fisik ya. Terus juga tujuan kita naik gunung itu bukan untuk sampai ke puncak gunung, tapi Oke, maksudnya? kita naik gunung untuk kembali pulang. Nah, Oke. Nah, Ini menarik nih, maksudnya Iya. kayak tujuan kalau gue sampai sekarang kan ke puncak dong. bukan. Kalau kita tujuannya sampai di puncak, bisa jadi kita nggak balik lagi. Bang, ngerti. Iya benar, karena banyak kejadian seperti ngeri itu. lagi. Iya, makanya kayak dari dulu tuh gue awal daki gunung itu ketika gue lulus SMA tahun 2013 itu kayak random trip aja ke Sumatera Barat sama teman-teman gue dari Riau. Terus kita diajakin, kita pulang dari Lubang Jepang waktu itu, ketemu Oke. satu orang tour guide. Dia ngajak, adik-adik suka naik gunung nggak gitu, karena kita semuanya belum pernah ada yang nyoba naik gunung, diajakin. Kita coba waktu itu 2 hari ke Gunung Merapi. Itu semua peralatan dari abang ini. Oke. Itu pertama kali gue naik gunung, dan ketagihan habis itu di kuliah. Gue ketemu teman-teman yang emang benar-benar suka daki gunung, dan akhirnya ketika kuliah gue bisa dikatakan sering naik gunung gitu loh. Edik Kayak banget nih kalau udah naik gunung. edik banget gitu loh. Tapi ketika lo ngomong, kalau gue sampai sekarang tuh kalau pengen naik gunung ya dapat fotonya ke atas kayak gitu. Iya. Tapi kalau tujuan lo kenapa sih bisa seru lagi naik gunung gitu? Gue belum ngerasain emang seru naik gunung, dan bakal ngomongin mistisnya nanti ntar nih. Oh, kalau gue sih kenapa gue itu nagih naik gunung Ya ya? naginya. Karena menurut gue, kalau gue pribadi, gue dulu itu naik gunung bukan karena ikut-ikutan tren anak muda gitu, nyampe di puncak gunung terus foto pakai kertas ya. Berarti Gue bukan karena hal itu. Berarti gue salah satu hal yang itu sebenarnya. Iya. Gue belum pernah juga. Kalau menurut gue bisa foto di puncak gunung dengan keadaan awan lagi bagus, terus cuaca lagi bagus, terus dapat sunrise, dapat sunset di atas gunung, itu bonus. Oke. Kalau gue pribadi, kalau gue naik gunung, yang gue cari adalah gue merasakan suatu bebas aja gitu di puncak gunung ya. Kayak gue merasa, wih, alamnya Indonesia tuh sekeren ini loh gitu loh, sebagus ini gitu. Oke. Dan di sana juga di satu titik ketika gue naik gunung ya, gue ngerasakan ada kepuasan di batin gue yang terpenuhi gitu, senang, bahagia. Dan ternyata ketika alam yang memang asli yang Iya. keren banget, ternyata ada hal mistis di situ ternyata. Ada hal mistis. Hal mistis. Dan lu pernah ngomong ke gue sih, Nah, lu bakal tahu karakter orang itu adalah ketika naik gunung. ketika naik gunung. Dan itu berkaitan terhadap hal mistis itu sebenarnya. Berkaitan karena orang pernah bilang ya, gue dengar dari Zawin apa Tirsa Besari, gue lupa, karena mereka juga sering cerita tentang pengalaman di gunung ya. Seseorang akan menunjukkan sikap aslinya dalam keadaan tertekan ataupun terancam. Oke. Dan di gunung itu bisa dikatakan ada beberapa momen yang bikin kita merasakan itu loh gitu. Merasakan momen kita merasa terancam, kita merasa tidak aman, merasa contoh Oke. gini, kita naik gunung 5 orang gitu kan, terus kita bawa logistik mungkin kurang gitu loh. Ya. Nah ketika kita lagi makan tuh,
pasti ada aja satu orang tuh kayak egonya lebih gede buat dapetin makanan lebih banyak gitu. Gak bagi nih gitu. Iya, kayak gue harus aman nih, gue harus aman gitu. Dan Makanya orang bilang ketika kita naik gunung kita bisa lihat sifat asli seseorang gitu loh. dan dengan sifat kayak gitu bisa berdampak terhadap perjalanan seterusnya berarti kan. Iya, makanya kalau ego lo kayak di kloter pertama istilahnya apa sih kalau pemberian pertama? posko. Posko pertama lu udah kelihatan dari situ, berarti ke atasnya gimana tuh? Kalau lu dapat teman kayak gitu, lu bersikap gimana? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah gitu. Belum pernah. Makanya oke. gue kalau misalnya nanti dapet teman yang egois ya, paling kalau menurut gue langsung diomongin aja gitu. Kita naik sama-sama, kita harus pulang sama-sama, selamat sama-sama, makan itu sama-sama. Ya kalau nggak makan ya sama-sama gitu. Kalau dari gue pribadi. Maksudnya lu udah briefing di awal? Iya, gue pasti sampein itu. Gitu. Kegiatan-kegiatan yang nggak boleh dilakuin di Pasti kita sampein. kan udah sampai nih, lu nggak boleh di gini di gunung. Iya. Ada beberapa poin penting yang nggak boleh dilakuin. Yang pertama sih paling kita harus jaga tata krama dimanapun kita berada. Karena gue salah satu orang yang percaya bahwa kita itu hidup berdampingan. Nggak kita aja sebagai manusia pasti ada ya makhluk gaib gitu. Kalau gue pribadi mereka pasti ada gitu. Kita berdampingan sama mereka gitu. Lu udah naik berapa gunung? Sumatera Barat 3 ya, yang udah Talang, Singgalang sama Merapi. Cuman Singgalang gue the one and only, sekali doang nggak balik. Karena ada pengalaman itu. Lu nggak bakal balik sini? Nggak bakal balik lagi ke Singgalang. Cerita apa nih? Itu yang mau gua kulik di ruang misteri kali ini. Iya. Kayak ternyata pengalaman lu di Singgalang bisa dikatakan pengalaman yang kayak lu aja nggak mau balik kan? Iya, gue nggak mau balik bukan karena gue nggak cinta sama Gunung Singgalang ya. Gue nggak dapat feel-nya di Gunung Singgalang, cuman karena menurut gue satu hal yang kita alamin waktu itu adalah hal yang sampai saat sekarang ini kalau kita ngumpul lagi nih alumni ya, orang-orang yang waktu itu pergi naik Gunung Singgalang itu, kita saling bertanya-tanya gitu kenapa hal itu bisa terjadi. Karena dari berbagai versinya kita kalau cerita itu beda-beda, apa yang kita alamin itu beda-beda gitu loh, kita alamin saat itu. Kalau gue sih makanya gue percaya atau enggak ya, ketakutan gue sebenarnya naik gunung hal itu masih belum gue pikirkan. Tapi yang gue pikirkan adalah hewan buas, hewan itu yang gue pikirkan. Tapi hal mistis apa nih untuk di awal sampai lu nggak mau naik lagi Singgalang, hal apa yang lu kita di Singgalang itu bisa dikata, kalau orang sekarang pasti bilangnya disasarin, dibikin nyasar. Bentar maksudnya rutenya ada nih? Rutenya udah ada. Disasarin dan itu bukan di jalan naik, di jalan turun. Di jalan turun. Berarti ketika kalau naik Singgalang aman aja nih kata? Aman, naik aman sampai kita di puncak, kita sampai di Telaga Dewi itu aman. Cuman ketika jalan turun kita disasar itu hampir 3 sampai 4 jam. Itu lama banget sih. Lama banget. Lu sadar disasarin itu gimana? Maksudnya kayak lu turun, lu ada estimasi waktunya sih? Iya, ada estimasi waktunya. Oke, gue coba ceritain runutnya ya. Okay. Gue itu, gue masih ingat tanggalnya ya. Kita coba lihat kalender ya. Gue itu naik di tanggal 24 Desember 2015. Ya, udah ini 6 tahun ya? Ya, udah 6 tahun yang lalu. Iya, 6-7 tahun ya? 7 tahun ya. Iya. 24 Desember itu hari Kamis, 25-nya hari Jumat, 26-nya Sabtu. Nah, kita naik 3 hari. Di Natal kan nih? Iya, emang kita mikirnya adalah itu waktu libur yang kuliah, teman-teman pada dapat gitu. Tinggal nunggu jadwal UAS kalau nggak salah waktu itu. Oh, lu belum UAS nih? Belum UAS. Refreshing. Tanggal 24, sebagian udah ada yang UAS sih gitu. Iya. Ya, tanggal 24 itu kita rencananya naiknya itu siang. Cuman sebenarnya hari itu kita udah ada firasat gak enak sih beberapa dari kita ya. Waktu itu kita berangkat sekitar 7 motor, berarti ada sekitar 14 orang. Gue coba ingat-ingat yang pergi ya. Gue itu satu motor sama namanya tuh Laras. Gue sama Laras, terus Ilham sama Melia, Iqbal sama Nadia, Iqbal sama Nadia, terus Fajri itu sama temennya Nadia, terus ada Fajra, ada Bagus, ada Yahya, baru 7 ya, padahal banyak tuh, 13 dan ini sama teman kampus? Teman kampus? Jurusan? Bukan, dari organisasi. Organisasi, gue beberapa nama tahu tuh. Ya, dan kita waktu itu sebenarnya halangan pagi itu adalah salah satu dari teman kita tiba-tiba dia bilang nggak mau ikut Busprint. Oh, dia akhirnya pergi? Akhirnya pergi, dia bilang gue nggak pergi nih, kenapa?
gue belum dapat izin dari orang tua. Nah di saat itu sebenarnya kita rada kesel karena kita punya planning kita jam 1 sampai jam 3 siang itu udah mulai muncak, bukan muncak, udah mulai mendaki gitu loh. Akhirnya kita itu berangkat di jam 2 siang dari Padang, karena kan dari Padang ke posko pendakian Singgalang itu sekitar 2 jam lah kalau kita santai ya, karena kita beli logistik dulu. Ternyata kita sampai di jalur pendakian ya di daerah Kota Baru itu maghrib kita berangkat jam 2 ya 4 jam juga ya, karena kita sebelum naik makan dulu, makan nasi ya. Terus kita naik, jadi kronologinya itu seperti ini. Kita sampai posko Singgalang ini kita emang harus mendaki dulu pakai motor gitu, emang di kaki Gunung Singgalangnya gitu. Udah sampai motor sih. Ya, sampai motor. Terus kita udah registrasi, udah isi semua data, udah kasih kontak darurat juga ke orang poskonya, udah kita parkir. Makanya ini yang bikin gue takut itu adalah kita itu sebenarnya disasarin di titik kita udah deket ke tempat parkiran ini sebenarnya pas turun itu. Parkir udah sampai tempat parkir. Nah, hampir sebelum nyampe tempat parkir gitu. Jadi kronologi sepertinya kita sampai di situ hari Jumat sore ya. Jumat sore kita naik gunung itu Jumat sore jatuhnya, habis maghrib kita naik. Dari kita naik itu kita naik itu sebelum maghrib. Kita naik itu sebelum maghrib ya, jam 5 kita udah naik gitu ya. Kita udah naik di jam 5 tadi mungkin salah waktu ya. Kita jam 5 itu udah naik, dan rute pertama kita temukan ketika naik Singgalang itu adalah kiri kanan itu kebun bawang sama kebun cabe ya. Dari tempat parkiran di parkiran itu ada tower Telkomsel atau apa gitu, ada tower ya, itu tandanya tempat posko awalnya. Kita naik itu kiri kanannya kayak kebun tadi. Setelah kebun itu kita disambut sama hutan bambu. Itu udah motor nih? Naik. Hutan bambu ini itu jalan kita menuju posko 1. Ini kan posko pertama tadi, posko pertama itu posko pendaftaran itu, tempat parkir motor. Nah, yang di atasnya itu posko 1, orang bilangnya posko 1 gitu. Atau ada juga yang bilang tanah lapang, karena emang lepas dari hutan bambu tuh kayak ada tanah yang gede banget gitu. Ke bawahnya itu tempat ambil air. Nah, jadi kita spare waktunya, karena kejadiannya nanti bakal di sini nih. Range waktunya dari kita mendaki aja, dari awal masuk hutan bambu itu sampai ke tanah lapangnya itu cuma sekitar 30 sampai 45 menit. Kita mendaki. Cukup bentar ya. Maksudnya estimasinya ya sekitar. Ya, dan itu kita juga banyak berhenti karena kita banyak bawa cewek ya. Nah, jadi ketika naik kita aman-aman aja ya. Dan setelah itu kita sholat maghrib ya, di tanah lapang itu sholat maghrib, ada yang cuci piring ya. Terus bukan piring sih, nesting. Terus kita juga makan cemilan gitu, bikin kopi. Kita lanjutin perjalanan malam itu gitu. Ya, orang kan sekarang banyak naik gunung tuh kenapa pilih malam, karena kita nggak bakal ngerasain capeknya sebenarnya. Bukan malam? Ya, karena kita nggak lihat se ekstrim apa jalur depan kita. Berarti kalau malam sudut pandang itu juga mempengaruhi. Iya, kan kita sempit tuh cuman dari lampu senter ya. Iya. Jadi kita nggak tahu sebelah kini kayak tanjakannya curam banget gitu. Kita hanya fokus pada trek yang kita lihat gitu. Kalau saya mikirin kayak waduh tinggi banget gitu kan. Nah, makanya kita tuh lebih seneng tuh naiknya malam gitu. Buat menghindari pemikiran capek ini bakal capek gitu. Tapi mikirnya capek bukan ketakutan nih berarti. Bukan. Kira kita naik malam itu, kita naik sampai kita di setengah jalur ya. Kita berhenti di antara 2 mata air. Malam itu kita berhenti sekitar jam 11 malam gitu, karena salah satu teman kita namanya Bunga ya, dia pertama kali naik gunung dan kita bawanya ke Singgalang. Ya, mistis lah kita orang. Ya, orang banyak bilang itu juga mistis itu. Cuman kita di dalam tim yang berangkat itu udah ada beberapa orang yang sudah pernah ke Singgalang, itu Fajri. Kuncennya lah kita bilang. Ini orang udah sering kuncen gitu. Kuncen ya. Itu candaan kita aja sih. Terus kita Bunga itu minta berhenti, dia minta diri tenda. Akhirnya kita diri satu tenda buat teman-teman cewek ini istirahat. Sementara kita yang cowok-cowok itu di luar kayak ngerokok, bakar-bakar apa gitu. Nah, sebenarnya di sini kita udah merasakan ada satu hal yang cukup unik. Unik ya. Waktu itu Ilham ya, orang yang bisa dikatakan sangat sensitif dengan hal seperti ini. Sebelum kita diri tenda, dia bilang dulu, permisi dulu lah, karena kayaknya di sini sarangnya. Dia udah ngerasain ya, karena setelah kita sadar pas kita turun, ternyata kita di tempat kita diri tenda itu
ada dua pohon besar yang saling berhadapan gitu. Wah, kayak Ini kayak ya hadap-hadapan. Oh iya, Gua merinding nih. Nah, ini pohon gede, terus di bawah itu kayak jurang ke bawah. oh, iya. Terus kita di tenda itu di bawah pohon gede itu. Terus di sebelah sini lagi tuh pohon gede juga. Kayak gerbang gitu Ya gerbang gitu. Ya, Nah dia kita di di Jogja. tenda itu di tengah-tengahnya. Ah. Nah dan posisinya ini pohon gede dua nih, ke bawah itu ada jembatan kayu kecil. Di bawah itu sumber air. Itu untuk ambil sumber air. Nah sebenarnya kita nggak boleh mendirikan tenda dekat sumber air, apalagi malam hari. Alasan. Karena hewan itu cari minum malam. Oh iya, Cuman malam itu kita mungkin itu kesalahan kita ya, dan jangan ditiru ya. dan memaksakan bikin Ya memaksakan Alasan? karena ya cewek-cewek pada capek gitu. Karena si Fajir bilang kalau mau cari tempat yang lapang lagi tuh agak jauh ke atas. Kira kita coba di sana diriin tenda, dan malam itu kita taunya setelah turun ya, salah satu dari teman kita bilang malam itu kita diperhatikan, cuman tidak diganggu. masih lama. Yahya Itu ada beberapa orang ya. Yahya bilang malam itu kita diperhatikan sama salah satu sosok ya, cuma tidak diganggu, cuman diperhatiin doang. Kayak Mau mantau. merinding kan? Iya. Gila gitu. Ya, karena kan kita biasanya kita nggak mau cerita apa yang kita alami itu ketika di gunung. Kalau bisa misalnya Oh, iya. gua ngelihat aneh gitu, Dia gua nggak bakal kasih tahu di gunung gitu. Oke. Takutnya nanti ke bawah ataupun jadi lebih nggak kondusif suasana pendakiannya. Jadi Yahya malam itu dia ngelihat ada sosok yang memang memperhatikan dari atas pohon itu, dan emang dia nggak cerita sama kita, dia diemin doang. Cuman kita merasa kita tuh kayak yang udah pernah naik gunung berkali-kali ya, udah pernah satu tongkrongan itu, gue kayak saling lihat-lihatan gitu loh, kayak ngerasain gitu. Oh, lu juga ngerasain sebenarnya. Gue bisa ngerasain cuman nggak bisa, jarang ngeliat. Kalau kayak temen gue kayak namanya Iqbal Fajri, bukan Fajri, Iqbal Ilham Yahya itu bisa ngeliat. Mereka. Nah cuman kita malam itu kita santai aja, kita bilang tujuan kita nggak ganggu, kita cuma numpang istirahat gitu. Berarti untuk bilang paham cuma lirik-lirikan doang, tapi nggak Iya usah lirik-lirikan doang. nggak usah Ada usah. waktu itu bagus juga, dia nanya bang bagus kok, ngerasa agak aneh ya. Enggak, perasaan dulu doang gitu. Kita berusaha menenangkan teman kita. Akhirnya kita malam itu selesai istirahat, kita ada yang tidur, ada yang makan mie, pagi kita lanjut jalan. Dan keadaan itu di kondisi jam berapa? Ya tengah malam nih, sekitar Oh, jam tengah setengah malam. 2 atau jam berapa. Gua lupa waktu detailnya ya, karena udah 6 tahun juga ya. Iya. Terus paginya kita berangkat muncak ke atas, karena kita balik lagi kita bawa banyak cewek-cewek, kita jalannya cukup santai. Jumat sore itu kita sampai di puncak, di Telaga Dewi, karena puncaknya Gunung Singalang kan Telaga Dewi. Berarti udah nyampe berarti? Ya, Oke. kita main cepetnya aja ya, karena ceritanya kan Nah, ini jalan aman pulang nih ya, ya, tapi aman. aman nih gitu. Aman, kita sampai di puncak aman, kita diriin tenda. Jumat sore itu kita masak, makan segala macem, sampai malam pun kita have fun ya, ngobrol-ngobrol kayak deep talk gitu sama teman-teman organisasi kan, deep talk ngomongin organisasi segala macam gitu sama teman-teman yang lain. Dan paginya hari Sabtu ya kita seperti apa kegiatan teman-teman di gunung ya, kayak foto-foto ya, foto-foto. Terus nanti mungkin bisa ditampilin ya beberapa fotonya, foto-foto. Terus juga bikin ya, dulu kan kita sedikit alay ya, Kertas. ya kertas-kertas ya, Karena itu pada momennya memang momennya kayak gitu. Cuman kalau gue pribadi itu bukan tujuan dari gue. Tapi untuk orang yang baru, bahkan Ya, gua sendiri sampai hype. sekarang, iya masih pikir itu hype gitu. Terus kita foto-foto, terus kita juga sempat prediksi siapa yang akan terpilih jadi pengurus di organisasi kita di tahun depan gitu. Emang ngobrolnya di top. Iya, sih banget tentang nih. organisasi. Padahal gue pikir kan kok bodoh banget gitu naik gunung bahas organisasi gitu Iya, kan. iya benar. Nah, kita melakukan have fun ya malam itu, kita ngobrol sampai main kartu Uno ya. Oh, Kita di gunung. emang seru-seruan nih. Ya seru-seruan ya, kita merasa bahagia di gunung ya. Terus gue malam itu merasakan satu hal yang cukup aneh juga di Jumat. Kan kita Jumat tuh udah ganti hari ya, Jumat malamnya. Kita bikin, gue nggak tahu itu apa karena efek dari suhu di gunung terlalu dingin apa gimana. Cuman itu juga yang buat gue malam itu saling tatap-tatapan sama Ilham. Iya. Kita bikin air itu cukup panas yang mendidih, kita lihat itu air mendidih banget. Karena waktu itu kan gue pribadi kan ada penyakit ya, yang nggak bisa kena dingin terlalu itu. Dan Ilham adalah orang yang selalu take care-nya ke gue gitu, oh, yuk aman gak gitu kan, nanya-nanya. Gue minta bikinin teh dong gitu, bikinin teh. Dan ketika baru gue pegang itu panas banget Iya. ya, di gelas apa sih, kaleng ya, bahannya kayak kaleng gitu ya.
plastik itu. Melamin. Malamnya Oh, gitu. melamin. Itu Oh, tuh oke. kalau panas darah tuh kerasa ke. Iya. Gue pegang tuh panas banget kan. Angin panas maaf gitu. Rataannya sama tahu. Gue letakin sebentar di matras. Beberapa menit nih. Nggak nyampe 2 menit. Oke. Ya. Terus gue pegang lagi. Dingin. Itu benar-benar kayak air es. Logikanya itu kan nggak bisa ya. Bahkan di udara itu kira-kira Iya. memang dingin tapi Ya nggak suhu paling di waktu itu mungkin kan ya waktu itu 14 mungkin kalau paling 14 lah, 14 atau 10 lah. Ya. Tapi nggak bakal secepat itu. Nggak bakal nggak sampai nggak mungkin secepat itu di logikanya gue. Bahkan di kulkas pun tuh masukkan air es nggak air Panas. nggak bakal cepat Nah, juga. Gitu. gue Cuma minum teh minum sih lah dia seorang gitu. Karena Ilhamnya orangnya Minang banget ya. Iya, Minangnya Minang banget. Nah, karena memang konteksnya di Singkalang memang Iya. Minang juga lu orang Minang. Minum sih lah dia seorang. Coba lah cik lu. Dingin mas. Oh dia sampai Iya. langsung ya. Bah, minum sih. Minum lah kan lo Ilham tetap dia adalah orang yang selalu positive thinking ya. Ini penting sebenarnya. Nah, Penting iya. karena kita di gunung tuh tetap positive thinking gitu loh. Iya. Udah gue minum, gue baca Bismillah, gue minum. Terus sampai di hari Sabtu tadi kita udah foto-foto segala macam, kita siap-siap turun. Masih dingin tuh ini. Udah habis. Emang udah habis nih. Udah habis lah. Tapi udah di atas cuma hal itu doang yang yang agak aneh ya. Agak Terus aneh. kita turun kita ambil turun itu siang karena dengan target turunnya biasanya lebih cepat ya. Lebih cepat kita turun itu sekitar jam habis zuhur. Gue ingat banget tuh gue habis sholat turun jalan ya sebelum setelah di jalan treknya Singgalang itu sebenarnya kita ngikutin tiang listrik naik dan turun itu kita ngikutin patokan tiang listrik. Emang patokannya memang udah ada. Ada agak ada angkanya malahan gitu loh. Udah ditanya sama orang Udah di situ. ditandain orang. Terus gua turun jadi sebelum puncak itu sebelum Telaga Dewi itu ada yang namanya hutan lumut. Hutan lumut gitu. Sebelum. Jadi Oke. kalau itu mungkin berarti kita melewati hutan Iya. lumut dulu. Di hutan lumut kita cukup aman, bahkan kita bercengkrama sama beberapa pendaki lain ngobrol dan kita juga foto-foto di hutan lumut itu sampai kita di cadasnya yang terjal itu yang banyak batu-batu itu cadas sampai kita di cadas dan baru masuk ke trek pendakian lagi mengarah ke bawah. Kita di sana sebenarnya ada satu accident ya karena malam itu ternyata hujan jadi kan trek cukup licin ya trek cukup licin. Si Nadia ini kakinya terkilir di Itu turun jam berapa nih? jam habis zuhur. Zuhurnya di hari Sabtu. Oke. Ya kan tadi gue nanya Jumat sore, terus malam Jumatnya itu kita ngecamp di yang antara dua pohon tadi. Jumat pagi kita lanjut jalan, Jumat sore kita nyampe di puncak, malamnya di puncak, pagi Sabtunya kita foto-foto ya. Sabtu siangnya kita turun. Zuhur ya. Kira-kira itu estimasi nyampe ke bawah atau kira-kira? Kita perkirakan jam 6 sore itu udah paling lama gitu. Itu santai untuk jalan. Santai orang karena kan. di trek pendakian mungkin kenapa kita bisa habisin waktu lebih dari 14 jam karena kita ngecamp juga kan. Oke ya. Akhirnya kita turun terus di tengah jalan kebetulan waktu itu yang di Iqbal dia sama Melia iringannya. Gue kalau naik gunung tuh selalu di bagian paling belakang sama Yahya. Oke, memang bagian kayak gitu. Nggak tahu pasti selalu kayak gitu. Gue sama Yahya pasti di belakang. Yang depan tuh biasanya Ilham sama Fajri karena mereka yang lebih hafal trek biasanya. Jadi di depan gue tuh ada Iqbal sama Melia, terus di depannya itu ada Bagus sama Laras sama temannya Nadia. Oh Fajra sama Nadia. Nah Fajra ini waktu itu posisinya udah turun ya, karena itu jalurnya terjal ya. Dia udah turun dan dia lagi megangin Nadia buat turun gitu. Nah pegangannya ini nggak kokoh, si Nadia jatuh akhirnya terkilir. Nah jadi akhirnya di perjalanan turun itu Nadia cukup kita papah ya, dipapah ya bahasanya dipapah. Itu juga memperlambat kita jalan turun sebenarnya gitu. Cuman ketika akhirnya itu kita sampai di selama perjalanan turun itu ini juga setelah kita sampai di bawah ya setelah kita sampai di Padang malah yang diceritakan ternyata Iqbal sama Melia dia menyadari ada satu hewan kayak dibilang kumbang yang mengikuti kita karena itu dari dari naik dan turun dia ikut gitu di rombongan kita dan gua tidak sadar padahal di posisi gua adalah orang di belakang mereka ya. Nah, jadi So asing tuh kumbang. Ikut aja. sok asik Iya, gila, ngomong so asik, gue ngeri sih. Dia ngomong so asik, gue kayak Ya kumbangnya so asik gitu. dari awal dan mau turun sih diikut. Ya, Iqbal itu ngasih taunya udah di kos-kosan waktu itu.
Jadi gue nggak sadar, dia bilang itu Kumbang emang ikut kita sampai, bahkan kita sampai di parkiran si Kumbang ini. Bukan suku ya. Oh, si Kumbang. Ya, jadi berusaha mencarikan suasana Pak. Karena saya ini jujur saya deg-degan ceritanya. Kita turun sampai akhirnya itu karena kita pelan banget turunnya ya. Karena sebenarnya kalau turun Singgalang itu lebih kayak enak loncat-loncat ya. Itu enak sebenarnya buat turun. Kalau buat daki kan susah gitu. Jadi karena ada temannya yang cedera, kita sampai di tanah lapang tadi. Ya, Jadi yang itu udah deket posko pertama, ya, udah udah deket posko pertama. Di tanah lapang itu kita nyampe sebelum maghrib, sekitar jam 5:30. udah nyampe. Ya, jadi cukup cepat juga sebenarnya kita turun ke bawah. Kita memilih untuk berhenti di sana karena waktu itu Ilham sama Pak Fajri yang bilang berhenti sih lah dulu gitu. Orang kan maghrib kok yang sholat dulu, yang kan yang ngopi dulu. Karena wala nampak kota itu udah kelihatan dari sana gitu. Kota jalan lintas Sumatera itu udah kelihatan dari sana. Udah terang dengan Ya, udah udah terang. mulai itu lampu kan. Ya. Terus kita di sana istirahat, gua sholat, nyuci juga ke bawah ya, nyuci yang lain. Habis itu, nah di sini mulai ini sebenarnya kesalahan dari rombongan kita juga ya. Yahya itu dia takut kecoa. Kecoa ya. Gue lupa yang takut kecoa ini Yahya apa Guspri ya. Jadi ada satu orang yang takut kecoa dan di sana kita ketemu kecoa. Di gunung kita ketemu kecoa dan dimainin gitu, dijadiin bahan bercandaan, nakut-nakutin teman. Gue lupa yang terdakwanya siapa nih, antara Yahya sama Guspri gitu ya, gue lupa. Yang mainin ini. Yang mainin ya gue lupa juga yang mainin siapa gitu. Intinya tuh ini orang yang takut sama kecoa, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia nakutin nih, totalnya dia nyentuk nih. Ya, nyelotok Bacari Nyora Minang gitu. Limo aja kan. Ciku. Ya sebelum aku itulah. Ya, dia ngeluarin kata itu dan gua itu posisinya habis wudhu dan baru nyampe di atas. Gua turunnya agak ke bawah ya. Gua kayak terdiam gitu. Itu feeling gua makin gak enak. Karena itu emang deket banget dengan waktu maghrib itu langsung Iqbal langsung nyelotok, "Wih, ngucap sembarang ngece sih gitu." Kan Iqbal tuh orangnya jarang ngomong, cuman sekali dia ngomong tuh kayak kita tuh diam semua kan. Akhirnya itu kita saling tatap-tatapan juga ya, dan waktu itu kalau masalah Iqbal tuh lagi bantuin si Nadia tuh kaki tergelir gitu. Akhirnya kita berusaha serileks mungkin ya, karena tahu kita salah gitu kan. Kita berusaha serileks mungkin. Setelah banyak yang selesai sholat, kita memutuskan untuk sebelum berangkat kita doa ulang gitu. Sebelum kita masuk ke hutan pimpiang ya, hutan bambu tadi, kita doa ulang. Terus misalnya gua yang pimpin sama Yahya waktu itu, sebelum kita lanjut jalan turun ya, mari kita berdoa mudah-mudahan kita jalan turun selamat sampai ke bawah gitu, bahkan kita sampai ke Padang. Si bunganya letup, kan udah dekat, ngapain doa-doa juga. Nah di situ gua udah mulai nggak enak ya. Aduh, ini bocil kenapa nyeletuk ya. Buat informasi juga, Bunga nih adik yang paling disayang sama abang-abangnya gitu. Dia manja banget sama kita gitu. Terus gue bilang, kita tetap doa lah kan buat keselamatan kita gitu. Akhirnya kita doa, terus kita mulai jalan dengan formasi yang sama. Di depan itu Fajri, Ilham, Bunga, terus di belakang itu ya, diikutin sama yang lainnya. Gue lupa nih detail orangnya. Pokoknya lu di Gue paling belakang sama Yahya ya. Terus depan gue itu ada Melia sama Iqbal. Gue jalan ke bawah, kita mulai masuk di hutan bambu itu, kita mulai masuk, dan gue pribadi orang yang selalu memperhatikan nomor-nomor tiang listriknya gitu. Itu kan sebagai patokan. Ya, patokan. Kalau ke bawah berarti Kalian buat nomor togel gitu. wah, Enggak sih? bisa sih. Bisa untuk orang yang mikiran kayak lu mungkin. Wah. Tapi kalau untuk orang yang nggak sih, patokannya sampai dulu yang lu bilang kan. Sampai. Udah pasang togel ya? Ya. Tetap ya. Itu mau togel. Jadi gue turun ke bawah, gue perhatiin ya nomor-nomornya. Feeling gue ketika kita jalan itu udah sekitar 15 menit lagi nyampe nya gitu. Deket lah, deket Deket banget ya, karena malahan. ketika kita itu cuma 30 sampai 45 menit ya. Feeling gue 15 menit lagi nyampe. Di pertengah jalan gue lihat jam itu sekitar 7.15. Gue udah dengar suara-suara ngaji dari masjid. Dan di situ udah bahagia kan. Dan emang kelihatan lampu-lampu dari rumah warga itu udah kelihatan gitu. Wah, udah deket lagi gitu. Kita udah kayak ya aman-aman gitu kan. Terus kita lanjut jalan. Cuman di sini emang rada semakin pelan jalan kita karena ada teman yang cedera tadi ya, si Nadia tadi. Di sini keanehannya mulai terjadi teman-temannya. Saya ingat tadi itu angka dari tiang ini sekitar 23
23 apa 25 gitu mulainya. Gua ngeliat angka 25, oke, angka 25, terus jalan turun ke bawah 24 ya, 24 terus jalan lagi ke bawah. Ini sampai ke 1 23. pasti kan? Pos 1 itu kalau nggak salah di posko awalnya banget gitu, tempat kita daftar gitu. Iya, seharusnya. Ya. Terus kita ngikutin tiangnya angkanya. Terus di sini gue mulai ngerasain ya, yang kalau dari cerita gue sama teman-teman gue tuh yang paling sadar duluan tuh gue. Terus gue lihat tiba-tiba angka 25 lagi. 25 lagi di posisi gue itu tinggal nunggu angka 21 sebenarnya. 23, 24, 25, 24, 23, 22, 21 dong. 21 tiba-tiba 25 lagi. Terus gue kayaknya ini emang salah orang gitu ya. Salah nomor orangnya. Iya, Terus gue tetap berusaha positive thinking kan. Terus kita turun lagi, ngikutin jalur gitu. Terus kita berusaha positive thinking, turun jalur, terus kita lihat ini jam kita nggak sadar tiba-tiba gue lihat jam itu udah jam 8 malam. Wah, itu udah lewat dari estimasinya. Iya, udah lewat dari estimasi dan itu nggak ada yang berani ngomong. Sebenarnya kayaknya semua itu merasakan, cuman tidak ada yang berani ngomong. Jadi udah sadar yang ngapain apa tetap turun lagi? Gue kayak gue apa sih? Gue diputar-putar dan pemikirannya kayak Oh, gitu. udah ada feeling ya? Ya, karena ada yang ngomong kotor tadi kan, ngomong jorok kan. Terus jalan nih, gue ketemu lagi sama angka 25, terus gue cuek kan, 25 terus ketemu 24 lagi kayak dejavu gitu loh. Iya. 24 terus 23 terus 22 balik lagi 25. Wah. Jadi udah 2 kali ketemu 25 nya. Merinding. Terus akhirnya gue jalan tuh ke yang Toy, ngomong jalan Toy ya, Toy ini tarasul Toy. Tarasul nggak dibawa di buta-buta mah. Ya udah bilang, kok di buta-buta mah? Yang ngisian kayak yang lain. Itu mah nggak Toy. Jalan selas sekali lagi ya. Jalan selas sekali lagi. Berarti dia juga sadar dong kita udah 2 kali diputar kan. Nah, kita jalan terus yang lain ini pada diem. Itu benar-benar jalan tur itu semuanya pada tiba-tiba berubah gitu, diem. Terus tiba-tiba Bunga nangis di angka di posisi ketiga kita ketemu angka 25 lagi di tempat itu agak kayak berhenti gitu, kayak kita jenjang gitu kan karena jenjang turun kan. Kok lama kali bang, capek Bunga gitu, dia kayak ngeluh gitu loh. Ngeluhnya ke Ilham, dikit lagi nyodek gitu. Ilham tetap nenangin kan, ya udahlah Bunga udah capek gitu, kayak dia tuh kayak ngebentak Ilham gitu. Terus akhirnya dikit lagi gitu. Akhirnya gue panggil si Ilham sama Fajri, gue bilang kan, Raso gitu, aku tuh wah diputar. Gue emang agak tarik dari rombongannya. Itu gue ngomong berempat, ada gue, Yahya, Fajri sama bukan Iqbal, Ilham. Dan lu kondisi kan orang-orang ngerti nih. Mereka sih yang lebih ngerti, cuman gue ngerasa dan gue ngapain mereka. Kok dia buta-buta sama gue bilang awal lah barangkali ikut sebuah angka 25 sih gitu. Abis itu kita akhirnya Ilham bilang ya, wah coba jalan lu, kalau masih stuck kok berhenti balik. Kan kita coba jalan lagi, ini udah ketiga kali nih ketemu angka 25. Kita coba jalan lagi dan tanpa disadari itu sudah di jam 8:30. Wah, sudah di jam 8:30. Karena kita berhenti kan, kita berhenti diskusi gitu kan. ini udah lewat estimasi nih. Terus ketemu lagi angka 25. Terus gue bingung. Gue pura-pura capek sih gitu loh, gue pura-pura capek biar emang bener-bener berhenti. Dan di posisi itu tuh gue bilang, yang gue nyeletuk aja kayak gini, yang mau doa aja lah biar kita selamat sampai Padang gitu kan, biar perjalanan kita selanjutnya aman gitu. Sekarang istirahat dulu lah, gue capek, gue bilang kayak gitu kan. Nah di posisi ini kita kayak gue sama Yahya itu benar-benar doa ya tuh kayak doa, kayak baca ayat apa yang dia bisa gitu. Gue juga, dan kebetulan di handphone gue itu ada ayat-ayat Al-Quran ya. Akhirnya handphone gue itu gue setel ayat Al-Quran gitu. Dan di posisi ini ketika kita udah 4 kali ketemu angka 25 ini, itu lampu headlamp kita udah pada low bat baterainya. Dan kita memanfaatkan hanya lampu senter dari handphone. Akhirnya gue doa, yang lain juga pada doa ya. Yang si Bunga juga udah ngeluh-ngeluh, itu juga kita paksa untuk doa ya. Akhirnya yang gue omongin adalah tujuan kita kesini emang buat naik gunung ya, cari indah segala macam. Kita nggak niat ganggu, kalau emang ada salah satu dari kita
salah kita mohon maaf segala macam. Gue bilangnya kayak gitu, kita pengen pulang, kita pengen ke Padang gitu, kayak gitu dalam doa gue. Akhirnya kita jalan lagi, dan di titik ini gue merasa sangat putus asa ya, ketika kita udah jalan 25, ketemu 24, ketemu 23, 22, ketemu 21, ketemu 20 akhirnya, ketemu 19, 17, dan ketika pengen angka 15 ya, 16 sudah ketemu ya, tiangnya. Di situ gue bener-bener kayak pengen nangis ya, 15, tiba-tiba 25 lagi. Di situ gue pengen kayak, ya Allah salah kita apa gitu. Gue tau gue salah gitu. Gue kayak, Toy, gue bilang ke Toy ya, Pak Toy, gue kata nang dia, nama gue emang kayaknya awak salah mah, ya bilang kayak gitu kan. Akhirnya gue minta berhenti lagi, yang lain itu nurut, dan di situ kita emang bener-bener bilang semuanya, kayak kita tuh, gue berusaha mengibaratkan kayak semuanya pada capek gitu, kita istirahat lagi sebentar, dan tetap doa, dibilang gitu ya, tetap doa, dan mudah-mudahan kita sebentar lagi bisa sampai ke bawah. Terus Bunga bilang, iya udah dari tadi kayak capek banget gitu, ada nggak nyasar kita nih gitu. Lagi terus ada juga yang bilang, Yu mah kayak udah mulai ngeluh tuh sama teman-teman ini. Pas Laras juga nanya, Bang Yu aman nggak Bang Yu gitu. Selarasnya orang yang paling positif thinking kayaknya, aman nggak Bang Yu, aman kok, kita bakal sampai kok di bawah gitu kan. Akhirnya di situ gue ingat salah satu temen gue pernah cerita, kalau misalnya lu disasarin atau merasa disasarin di gunung, coba balikin baju lo, balikin baju yang dipakai ya dibalikin gitu, yang ada jahitannya itu dikeluarin, sama coba bakar sesuatu yang bisa mungkin agak lama gitu. Dan lu ngapain itu? Gue coba, dan gue percaya nggak percaya ya, waktu itu ada salah satu rokok, Yahya itu bawa rokok sempurna hijau, itu kan lama tuh habisnya. Gue bakar, dan gue letak di, dia kayak ada potongan bambu gitu, gue letak di potongan bambu itu, dan kita coba jalan lagi, dan kita ketemu lagi itu. Jadi ya bisa dikatakan itu ketujuh kali kita ketemu trek yang sama, disasarin. Dan akhirnya di sana kita kayak akhirnya kita rembuk lagi, kayak emang ngumpul gitu. Kita nggak berusaha bikin panik, kita cuma bilang, bentar lagi kita sampai, semuanya doa selama jalan, kita pengen semuanya doa dan baca doa apa aja kita bisa. Intinya itu jangan ngeluh dan pikiran hal-hal yang positif gitu. Itu kalau nggak salah yang ngomong itu Iqbal. Terus kita akhirnya jalan lagi, dan itu kita mulai dapat titik terangnya gitu. Mulai dapat sampai angka, kalau nggak salah tuh awal pintu masuk tuh di angka 11. Udah Sebenarnya deket banget gitu. Iya, makanya lu diputar justru di deket di situ juga gitu. Akhirnya kita jalan tup, kita sampai akhirnya di pintu masuk hutan bambu itu, dan semuanya pada teriak seneng. Setelah kita tuh sama-sama ngumpul dan minta semua itu pada ikhlasin diri bahwa kita semua yang ada di rombongan itu kita pengen pulang ke Padang. Dan kita secara minta maaf atas apa yang kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan selama perjalanan di Gunung Singgalang ini. Akhirnya waktu itu kita semua pada menuju ke tempat parkiran, ya udah bebas dari, udah keluar dari jalur yang hutan bambu tadi. Dan itu kan posisinya sebelah kiri dan kanan adalah kebun tadi ya, kebun bawang dia. Bawang sama cabai. Gua langsung ngarah ke bawah, terus tiba-tiba si bunga itu tumbang. Kecapean. Kita feelingnya kecapean. Dan itu si bunga itu tumbang, dan dia pengen ke Melia. Terus gua sebagai orang yang cukup dekat sama bunga, gua nggak ini Bang Yu. Dia tuh kayak tatapan kosong, cuman dia nangis kejer. Kayak itu, nangis tuh kayak sesak banget napasnya gitu, nangis. Nggak ini Bang Yu, nggak Bang Yu, nggak ini Bu, ini Meme nggak. Cuman dia tetap nangis aja gitu, nangis capek. Ya. Setelah itu dia ngeluh kayak capek gitu, dia nangis tuh. Setelah itu Ilham sama Yahya ke bunga, terus ya mereka bisa, kalau gue bilang mereka bisa komunikasi, dan akhirnya bunga itu tenang gitu, balik ke diri dia sendiri gitu. Setelah beberapa lama diurus sama Ilham sama Yahya. Setelah itu gue balik ke arah parkiran, gue beres-beres keril dan segala macam, teman-teman juga lagi panasin motor dan segala macam. Gue duduk di dekat parkiran itu. Kebiasaan gue setiap naik gunung gue pasti bawa parfum ya, karena kan gak mandi ya, buat jaga tetap wangi.
ketika gue lagi pakai parfum, tadi kan handphone gue tiba-tiba mati tuh di tengah jalan. Handphone gue mati tiba-tiba di tengah jalan, dan tiba-tiba handphone itu hidup lagi dan nyambungin ayat yang terakhir gue denger gitu loh. Sampai sekarang gue masih ingat ayatnya itu An-Naba, dan itu nyambungnya di ayat 31. Ya, kalau nggak salah 31. Innal lil muttaqin nama faza alaikum wa An-Naba gitu. Dan gue kaget, gue bilang ya toy, handphone gue hidup lagi. Padialalai padian selang Dan hidupnya langsung lanjutinnya. iya ngelanjutin gitu. Jadi gue kaget kenapa handphone gue tiba-tiba mati gitu kan. Di atas tadi itu ketika jalan turun. Dan abis itu kita turun ya, kita lapor di posko tadi bahwa kita udah selesai, semuanya pendaki aman segala macam. Kita turun, kita pergi makan ke pasar Kota Baru. Dan di sini Iqbal ya, sebagai kita bilangnya king di angkatan kita, itu berusaha menenangkan kita semua, ngajak ngobrol kayak bercanda-bercanda gitu, kayak ya alhamdulillah kita udah sampai di sini, kita Lupain ini. Dia lupain ya, nggak ngebahas itu kan? ya kita nggak bahas itu. Kita udah bisa pulang gitu kan. Habis itu kita selesai makan tuh sekitar jam 12:30 apa jam 1, kita akhirnya balik ke Padang, dan kita nganterin yang cewek-cewek dulu kan ke kosannya masing-masing. Si Bagus juga kita anterin ke kosannya masing-masing. Akhirnya kita yang satu kosan, bukan satu kosan ya, di base campnya kita ngumpul. Dan akhirnya setelah semuanya bersih-bersih, Ilham nyeletuk ya, Ilham nyeletuk. Dia bilang, sana lihat terasa tadi yang di gunung tadi. Lah di sana kebuka semua ceritanya. Oke, udah sampai semuanya udah kelar kan. ya, Oke. kita udah sampai di rumah juga kan. Awak lihat terasa mas sana, awak di puta-puta, gue bilang kayak gitu hampir yang 7 kali ya. Sobo hal yang sama gitu, nomor tiang yang sama. Gue lupa gitu, angka 25 yang gue ingat, angka 25 gitu. Tiang yang sama gitu. Terus tiba-tiba Iqbal bilang, lihat tahu am yang kayak si bunga tadi ya gitu. Nah, dan akhirnya Ilham bilang, yo aduh, mohon maaf ada kuntilanak yang ikut di bunga gitu loh. Ngikut di bunga itu kayak di atas bahunya dia gitu, kayak ngikutin. Berarti orang itu udah menyadari ternyata ya udah ada dan ya. ya Mbak Kunti lah kalau orang bilang ya. Dan itu tuh jadi yang kalau gue tangkap, yang ngomong bunga kan tadi sebelum jalan itu dia bilang udah ngapain doa, kan kita udah deket. Itu bukan dia. Terus dan yang ngeluh masih lama kita nyampe lagi, padahal kan tadinya dekat. Itu juga gue feeling itu bukan dia gitu kan, karena ya mungkin terpengaruh gitu. Dan kita akhirnya juga menyadari sih sebenarnya kita di saat itu kejadian itu karena ada kesalahan dari kita, karena ya ada yang ngomong jorok itu kan. Padahal lu udah nyampe di awal kayak ini beberapa hal yang nggak boleh hal yang nggak dilakukan, boleh dan itu dilakukan gitu tanpa sadar. tanpa sadar sih sebenarnya. Kayak kedepannya sih kalau kemanapun kita tetap jaga tata krama itu kan. Dan akhirnya kita ngobrol, semuanya ngobrol ya, menyatukan kayak sama-sama mencari pembenaran apakah yang kita rasakan itu juga dirasakan sama yang lain. Lepasin kan. Dan akhirnya Iqbal juga nyeletuk, le tahu men bahwa awak pindah kamuku tadi gitu. Awak pisah dari men di belakang gitu. Awak sama meme maci bekas patahan bambu yang sama gitu. Berulang kali gitu. Yang akhirnya gua letak rokok Yahya di sana itu di situ. Ya di situ. Dan gimana ya? Dan saat itu tuh kayak kita saling anjir kok bisa kita disasarin gitu. Kayak kita sampai sekarang pun itu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa itu bisa kejadian. Cuman jawabannya sampai sekarang kita mencoba mencari pembenaran itu karena kita salah Ya, karena kita ngelakuin hal yang enggak seharusnya dilakuin di gunung gitu. Jadi gue kayak orang awam yang nggak pernah naik gunung ya, awalnya itu antara ada dan enggak. Menurut gue kayak ada ya ternyata ya kayak gitu ya. Kalau gue secara pribadi katakan ya, balik lagi yang kita sampaikan di awal, pasti ada karena kita kan hidup berdampingan sama mereka Ya, gitu. Maksudnya kesalahan juga yang bisa gue katakan bisa akibat fatal kan. Ya berakibat fatal sih kalau sebenarnya gitu. Oke, jadi gimana nih? Jadi ketakutan gue untuk naik gunung, gue jadi malas naik gunung nih. Gue sebenarnya pengen, tapi dari hal gini, ini aman gak sih next nya? Kalau dari gue pribadi, balik lagi kalau kita mau naik gunung dari awal tuh niatin buat, gue tujuan gue pengen, contoh, gue lebih pengen bersyukur terhadap diri gue sendiri gitu. Gue lebih bersyukur terhadap ciptaan yang sudah diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Mensyukuri nikmatnya hidup gitu. Terus tujuannya adalah
ketika naik gunung itu buat balik lagi ke bawah gitu, bukan hanya sekitar Bukan sampai di sekedar puncak. ya. Takutnya kalau sekedar di puncak gak turun lagi Ya gimana? makanya Karena banyak juga sih. Banyak yang juga misi sama kejadian. orang yang nggak nyampe. ya kan banyak bahkan dulu itu ada yang hilang berhari-hari nggak pulang, itu kan juga beberapa sempat banyak juga cerita di sosial media tuh gitu. Nah, itu memang terjadi kan. Kejadian bahkan dulu ada juga cerita yang di Gunung Talang ya, dia kerekam sosok yang ketika dikonfirmasi itu adalah pendaki yang pernah hilang dulu, dulu banget dulu banget ya. Itu kan pernah kerekam juga di video salah satu pendaki gitu loh. Dan baliklah ya itulah kita hidup berdampingan ya. Balik lagi kalau kita datang sebagai tamu ke suatu tempat, kita posisikan diri kita sebagai tamu, jangan berusaha mengganggu mereka, karena mereka nggak bakal diganggu kalau kita nggak kita nggak mulai dulu. Ya betul, baru pesan berarti untuk orang yang pengen naik gunung beberapa Ya. hal yang perhatiin, kalau nggak dampaknya salah satunya. Ya, dan sampai sekarang gue pribadi menjadikan 24, 25, 26 Desember di 2015 adalah sebagai kenangan yang bakal gue ingat sampai kapanpun ya. Dan itu dan gue pun mengatakan itu pertama dan terakhir kalinya gue ke Gunung Singgalang. Dan lu nggak kalau selain Gunung Singgalang nggak kapok naik gunung kan sebenarnya? Udah. Malahan ketika Januarinya di 2016 kita naik Gunung Talang. Naik Gunung Talang. Ya. Sebenarnya ada hal mistis di setiap gunung. Gunung Talang juga ada sebenarnya. Pasti ada. Pasti gitu. ada. Karena kan gini sebenarnya, gunung itu kan hutannya. Ya. Iya. Hutan ya. Ya. Dan sebenarnya kan itu emang tempat tinggalnya mereka gitu. Ya, karena kalau dulu kan orang, kalau di Jawa kan dulu tuh gunung sebagai tempat yang mistis malah gitu, tempat orang cari ilmu. Di Sumbarmu masih banyak. Masih banyak ya. Masih banyak, memang iya kan. Apalagi apa yang gunung di Pasaman Talamau gitu kan. Gua lihat videonya Bu Firsa juga naik ke Talamau Iya, itu iya benar. cukup apa juga kan, Ya, katanya menegangkan butuh juga. guide juga kan. Butuh guide Oh, ya, kalau untuk ke naik Talamau. gunung? Ya Talamau emang. Khusus buat itu. Dan lu kepengen nggak sebenarnya? Gue pengen, cuman balik lagi gue pernah juga dapat cerita mistis dari temen gue yang pernah naik Talamau. Jadi kalau kita di puncak Talamau itu kita bisa lihat lebih dari 13 apa puncak apa mata air itu kayak sungai danau gitu. Cuman setiap orang pasti dilihat berbeda gitu Kalau di tempat yang sama. oh. Misal gue sama Fadil di satu tempat nih, ngeliat ke bawah gitu ada kayak danau kecil gitu. Oke. Fadil ngitungnya 6, gue bisa ngitung, gue aja bisa jadi gue ngitungnya 7 gitu loh. Wah. Nah itu tuh sering dialamin pendaki yang ada pernah naik ke Talamau, dan gue juga pernah tanya langsung ke teman gue yang naik Talamau gitu. Cuman gue lupa jumlahnya berapa gitu. Itu kayak biologis sih gak ada sih gak sih, karena kan Ya, ketinggian itu kan gunung paling tinggi di ya, Sumatera Barat. Sumatera Oh, Barat. Jadi Puncaknya itu yang Sumatera Barat. pengaruhi mungkin psikisnya di mana. Ya bisa jadi, karena balik lagi kalau pengen naik gunung pertama siapin itu fisik ya, paling penting itu fisik Fisik ya. fisik. Nggak bisa asal naik, kan banyak juga tuh orang tiba-tiba naik gunung hipotermia segala macam. Yang kedua juga persiapkan pengetahuan gitu, self defense ketika di gunung itu gimana segala Jangan macam. asal juga. Dan menurut lu emang kalau naik gunung emang harus ada orang yang udah pernah Iya, sebelumnya ya? udah. Gue walaupun gue sering naik gunung, gue juga nggak bisa dikatakan gue ahli dalam dunia pergunungan dan segala macam. Gue nggak, gue tetap memposisikan diri ya kalau mau naik gunung sebisa mungkin bawa alat yang bisa menyelamatkan diri kita gitu, kayak pisau kayak gitu. Kita kan nggak bawa apa ancamannya. Itu pengetahuan gitu. Apalagi kayak misal ada teman kita yang hipotermia, kita cara hadapinya gimana gitu kan. Pengetahuan ya. Basic tentang Ya. ketiga kesehatan Ya, itu memang juga. harus lu Malah Paham, gue ya. pernah ketemu orang naik gunung itu nggak bawa kotak P3K. Oh. Itu kan konyol ya, tiba-tiba Iya. nilai kaki lu kena duri gitu. Oh, malah bawa kotak pensil gitu ya. Waduh. sambil menggambar. Iya, nggak tahu. Sampai ya ternyata anak itu seni rupa naik gunung gitu Ya, ya. tapi P3K tetap di bawah. Tetap di bawah, gitu. iya. Ternyata memang banyak cerita di balik orang-orang udah mendaki ya. Iya. Gitu. Jadi pesan lo nih untuk gue itu deh yang Ya, sampai tadi kan. itu naik gunung persiapin fisik, persiapin pengetahuan, dan yang paling penting jaga tata krama sih. Gokil. Sepanjang ceritanya, dan lo tau kita lagi nge-record ini jam 11 malam. 11 malam ya. 11, gue merinding nih. Gue yang belum naik aja merinding banget. Ya mungkin untuk lo para kota yang pernah ngerasain naik gunung, mungkin gunung apa deh, Gunung Kerinci atau Gunung Talang, lo boleh share pengalamannya di mana tahu kayak pengalamannya. hal yang sama yang lo Ya. rasain kan kita bisa sharing juga kayak gitu. Dan
kalau untuk di Singgalang mungkin banyak yang punya pengalaman sama-sama kita sih disasarin. Senior kita salah satunya juga pernah disasarin aja juga sharing cerita sama kita. Bang Jerry Fernando. Oh dia juga pernah Disasarin, dia turun sendiri waktu itu. Dan gue juga pernah cerita sama dia setelah gue ngalamin ini, akhirnya dia juga pernah Oh, ya, disasarin. gue penasaran nih untuk orang-orang yang kayak lagi nonton video ini, Ya. cerita pengalaman menarik yang mistis di gunung, lo boleh share gini, mana tau kayak kita bisa ngobrol lagi di ruang misteri kali ini. Oke. Mungkin thank you banget nih untuk Ria yang udah ceritain pengalaman mistis dan lo bikin gue merinding. Ada ketakutan kayak gue pengen naik gunung, kayaknya jangan dulu deh gitu ya. Gue harus siapin mental yang udah lo bilang tadi. Iya. Kayak gitu. Mungkin thank you untuk Ria yang udah cerita soal gunung di Gunung Singgalang. Iya. Walaupun lo banyak daki-daki gunung gitu. Gunung Yang favorit lo gunung apa? sampai sekarang Ya. gue favoritnya Talang. Oh, Gunung Talang. Dan itu treknya juga aman. treknya aman, pemandangan di sana gue sangat nikmati, bisa melihat 3 danau di sana gitu. Oke, mungkin buat suatu saat gue bakal harus naik gunung sih. Ya, kalau orang Sumbar bilang kalau pengen naik gunung pertama kali cobalah ke Talang. Oh, Talang. Tapi kalau Enggak ada Gunung Padang dulu. Gunung Padang gue udah pernah sih. Udah Itu tutorialnya. Tutorialnya ya. Kalau lu gunung apa nih? Kalau gua iya Gunung Padang sih. Awas lu bilang gunung Pangilun. Iya, gua mau bilang itu. Lu pengen gunung? Yang lebih mesum ada nggak? Gunung Gua bukan Mesum lagi. Itu nggak boleh di bawah gunung. Iya. Oh, oke. Thank you untuk para kota di ruang bisnis kali ini. Gimana untuk pengalaman cerita dari Rio? Lu boleh komen juga dan lu boleh share juga untuk teman-teman lu yang pernah nanjak gunung. atau yang pengen naik gunung. Lu boleh sharing-sharing persiapan-persiapan untuk naik gunung. Sekian dari gue di ruang misteri. Gue Chow, Kota Edi, ruang cerita manuver kata. Bye. Paota, ruang cerita manuver kata.